Hello guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini kita akan membahas permasalahan di bagian cakram depan, di mana permasalahan ini adalah rem depan kita atau rem cakram kita itu kurang pakem. Padahal kondisi kampasnya masih lumayan tebal, tapi bagian kampas depannya itu nggak mau menggigit ya pada saat kita tekan handle remnya, alias agak ngelos sedikit. Walaupun kita tekan dalam, tetap aja ngelos. Hal ini biasanya terjadi karena banyak hal ya. Yang kali ini akan saya bahas akibat dari kemarin saya servis shock breaker, saya agak lupa untuk bersihin bagian cakramnya. Mungkin ada tetesan oli shock yang nempel atau malah grease yang berada dari as ini terkena sedikit bagian disk, sehingga membuat si rem cakram ini jadi nggak terlalu pakem. Dan setelah saya cek, dia agak sedikit bergaret di bagian disc brake-nya. Kemarin ini nggak ada garet-garet kayak gini ya. Dan sepertinya emang agak sedikit bercampur pelumas atau apa, entahlah ini. Dan ini akan saya lakukan pembersihan. Biasanya kalau saya ngalamin hal seperti ini, si cakram depan yang kurang pakem atau cakram belakang kurang pakem, paling simpel saya sering pakai cairan ini. Sama seperti di video sebelumnya, saya juga udah pernah bahas pakai cairan ini untuk membersihkan bagian cakram. Untuk bagian pembersihannya paling mudah, kalian males bongkar-bongkar master silindernya, cukup kalian semprotin aja si cairan ini. Cairan ini aman ya, karena lebih banyak mengandung etanol, jadi nggak ada kandungan pelumasnya, nggak bakal bikin rem kalian malah jadi ngeblong parah. Kalau saya lebih sering langsung kayak gini tadi, semua semprot. Setelah disemprot, ya tinggal kita lap aja. Nih nanti kelihatan bagian kotorannya. Ini kotor banget nih. Ini yang bikin cakram kita nggak begitu menggigit. Jadi kita harus bersihin benar-benar. Kenapa saya lebih memilih cairan ini ketimbang motor dicuci? Kalau dicuci agak ribet ya. Kalau kayak gini, begitu disemprot lebih cepat kering. Begitu dilap, dia langsung bersih. Cara lainnya, kalau kalian mau lebih sedikit ribet, karena kan kita nggak tahu ada kotoran yang nyangkut apa enggak di bagian kampasnya, sekedar disemprotin doang sih, debu-debu yang bikin rem ngeblong itu bisa bersih, tapi kita akan ngecek bagian kampasnya sekalian. Apakah ada sisa grease atau ada kotoran yang lain? Karena kondisi di bagian disc brake motor saya ini ada garet-garet seperti ini, yang tadinya itu nggak ada ya. Jadi kita akan sekalian lepas bagian master silindernya, kita cek bagian kampasnya. Seingat saya untuk bagian kampasnya ini masih cukup tebal ya, masih layak pakai. Dan kampasnya sendiri saya pakai merek Bendix, udah pasti harusnya pakem. Untuk ngebukanya kita pakai kunci L kembang nomor berapa nih? Ini ukuran yang paling besar, T50 ukurannya. Mungkin nggak terlalu jelas ya. Ini pakai T50 untuk buka si baut bintangnya. Oke, kita lepasin. Kemudian sedikit kita congkel biar bisa terlepas. Nah, ini sepertinya ketemu nih masalahnya. Saya lepas dulu ya, biar kelihatan permasalahannya di rem cakram depan saya kenapa bisa ngeblong. Ini sudah sepertinya terlihat. Oh, dia ada dua klipnya, pantas dicabut susah. Oke,
Kita cabut. Dan kita lihat. Jadi khusus penyakit punya saya ini kenapa ngeblong banget? Karena dia ada sedikit seperti bekas grease atau mungkin oli ya, yang nempel di bagian kampasnya. Seperti memang ini kecerobohan saya pada saat kemarin ganti oli shock itu ya. Ada sedikit yang netes sehingga nempel di bagian brake-nya atau kampasnya, yang membuat rem depan saya ini tidak terlalu pakem. Ini bisa kelihatan ya, warnanya beda. Kita akan lakukan pembersihan. Kita akan semprot dulu bagian kampasnya, terus nanti kita akan coba sedikit amplas juga ya. Saya akan buang dulu bekas-bekas oli atau grease yang nempel di bagian disc brake-nya. Kenapa nggak saya langsung amplas aja? Karena gini, kalau kita langsung amplas, nanti bagian yang terkena oli atau gemuknya ini, dia nggak hilang dulu. Kita akan bersihin dulu, hilangin dulu sisa-sisa grease-nya, baru kita akan amplas sampai semuanya rata lagi. Kalau kita mau cuci pun bisa ya, tanpa cairan ini. Kita gosok-gosok, cuci, disikat, gak masalah ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Dengan kampas yang belum dibersihkan ya. Ini guys, kampas yang udah dibersihkan, ini udah nggak ada licin-licinnya lagi ya. Kembali keset. Ini udah keset. Kalau tadi licin, yang bagian ini nih, belum dibersihin, bisa kelihatan kan bedanya. Ini agak licin, sedangkan kalau yang sebelah sini udah keset. Sekiranya nggak perlu diamplas, nggak usah diamplas ya. Kalau dilihat masih rata, habis disemprot sih kelihatan rata lagi ya. Kalau menurut saya sih. Nah, di sini kan agak sedikit bergaris nih guys. Kelihatannya kan kayak nggak rata nih. Coba saya kurangin dulu kontrasnya. Nah, kalau ini agak sedikit gini kan. Kayak yang nggak rata. Tapi habis disemprot tadi, malah kelihatan jadi rata lagi ya. Tuh, kelihatan kan bedanya? Ini udah keset lagi. Kayaknya buat sekarang saya nggak bakal amplas dulu. Tapi kalau masih dirasa kurang enak, nanti saya akan lakukan pengamplasan di bagian kampas remnya ini. Tapi buat kali ini saya akan lakukan pembersihan aja. Menghilangkan sisa-sisa grease yang nempel di bagian kampasnya ini. Simple banget ya. Kalau pakai cairan khususnya ini, dia langsung kering. Daripada kita membersihkan dengan air dan sabun, pastinya akan lama keringnya ya. Ini udah selesai, tinggal saya pasang lagi. Tapi sebelumnya sekalian kita bersihin bagian masternya nih. Kalau waktu kalian masih panjang, boleh bersihinnya total. Tapi ini udah jam 10-an, saya males ya. Kita semprot-semprot aja ya. Yang penting bersih dulu. Yang penting hilangin sisa-sisa debu yang nempel. Untuk video selanjutnya saya akan coba melakukan perawatan total bagian
master silindernya. Khusus nanti di Yamaha X-Ride saya ya. Kayaknya saya udah pernah bilang gitu, cuman belum terrealisasi ya. Karena di X-Ride saya mau ganti pistonnya juga, yang itu udah agak dadas ya, atau agak lecet-lecet. Jadi harus dilakukan penggantian. Oke guys, nih abis ini saya mau pasang lagi semua. Insya Allah hasilnya udah bakal enak lagi ya. Rem depannya udah pakem lagi. Karena kita udah melakukan pembersihan bagian disc brake-nya, kampasnya udah kita bersihin juga. Jadi begitu aja ya video singkatnya bagaimana cara mengatasi rem yang blong akibat komponen disc brake depan itu terkena oli, pelumas, atau sejenisnya. Jadi memang cara ini sangat membantu banget ya buat saya dalam hal membersihkan komponen disc brake. Apalagi pada saat malas ya. Saya malas bongkar total semua, ya udah cukup saya semprotin cairan ini seperti tadi, semprot semua terus lap. Ya udah, besoknya dipakai motor insya Allah akan pakem lagi ya guys. Oke guys, mungkin segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.